Om Swastiastu, dokter dan teman-teman. Kami dari kelompok SGDA 9 di kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang implementasi e-learning pada pendidikan kedokteran. Next. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Next. Untuk materi pertama, latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya, Erlangga. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komandidi Erlangga Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari adanya sistem pembelajaran e-learning. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini dunia sedang mengalami era globalisasi, atau yang dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang menyebarnya cepat ke seluruh dunia. Terdapat 2 dampak dari adanya era globalisasi ini. Yang pertama, yaitu dampak positif, di mana seluruh negara dapat bersaing secara bebas. Salah satunya adalah dalam faktor perdagangan. Dan dampak negatifnya, para negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang lemah tidak dapat bersaing dengan negara-negara yang memiliki kualitas sumber daya yang unggul sehingga akan mengalami kerugian. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang mengalami sebuah lonjakan era revolusi 4.0, termasuk juga Indonesia. Nah, untuk menghadapi perkembangan tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu kita perbaiki dan juga tingkatkan. Dan salah satu aspek yang paling penting untuk kita tingkatkan adalah aspek pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang kualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga nantinya kita dapat bersaing dan tidak mengalami sebuah kerugian. Sumber daya manusia yang unggul tersebut memiliki sebuah ciri-ciri, yaitu mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sering kita sebut sebagai iptek. Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan guna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pembelajaran e-learning. Di sini juga saya sebutkan bahwa terdapat beberapa negara seperti Singapura, Jerman, Inggris, termasuk Indonesia yang menggunakan sistem e-learning. Tapi di dalam Indonesia tidak bisa kita pungkiri bahwa masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah masih banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara penggunaan teknologi atau cara mengoperasikan teknologi tersebut, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, serta sarana prasarana yang kurang mendukung. Pada saat ini, segala definisi, manfaat, serta kelemahan dari sistem e-learning akan kami bahas dalam sebuah kajian yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Next. Perkenalkan, nama saya Nyomanuga Pratiwindya dengan NIM akhir 218. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ada beberapa rumusan masalah, yaitu apa definisi e-learning, apa sajakah jenis-jenis e-learning, bagaimana peran dan fungsi e-learning, apa manfaat e-learning, apa saja contoh penggunaan e-learning, apa saja faktor penunjang dan penghambat e-learning, dan yang terakhir, bagaimana dampak e-learning terhadap mahasiswa kedokteran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan. Manfaat penelitian ini bagi fasilitator dan evaluator yaitu sebagai acuan dalam evaluasi dan penilaian terhadap student project mahasiswa. Dan bagi mahasiswa, yaitu bahan pembelajaran mengenai e-learning. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nimade Janani Pramasya dengan NIM 213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari e-learning. Jadi e-learning terdiri dari 2 kata, yaitu e dan learning, di mana e yang berarti elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi dapat diartikan e-learning merupakan suatu sistem pembelajaran dengan menggunakan perangkat elektronik sebagai media pembelajarannya. Nah, perlu kita ketahui juga, sistem pembelajaran e-learning adalah bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berfokus pada keaktifan siswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Next. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe pembelajaran e-learning. Nah, untuk tipe pembelajaran e-learning yang paling populer itu adalah asynchronous training, di mana dalam tipe pembelajaran ini itu tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan untuk dosen dan mahasiswa itu untuk hadir dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, ada tipe pembelajaran synchronous training, di mana dalam hal ini peserta didik itu harus hadir bersamaan dengan dosen untuk mengakses internet. Jadi, biasanya media yang digunakan dalam synchronous training ini adalah dengan memanfaatkan video conference. Next.
Jadi di sini juga saya akan menjelaskan mengenai karakteristik e-learning yang telah saya rangkum menjadi 4. Yang pertama adalah memanfaatkan penggunaan teknologi elektronik. Yang kedua adalah sebagai bahan belajar yang digunakan bersifat mandiri, sehingga dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, penjadwalan pembelajaran, kurikulum, dan laporan hasil pembelajaran dapat diakses di setiap perangkat komputer. Terus yang keempat, ada mengoptimalkan pemanfaatan dari keunggulan komputer sebagai perangkat pembelajaran e-learning. Next. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Putri Cisapurnama Dewi Rajasa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari e-learning. Yang pertama itu ada web-based learning, yang dimana web-based learning ini merupakan sebuah aplikasi teknologi yang dimana proses pembelajarannya berbasis web yang sedang populer dan sering digunakan pada saat ini. Web-based learning ini dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Web-based learning ini merupakan bentuk lain dari teknologi yang dapat mendukung para mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri, apalagi pada saat pandemi saat ini. Seluruh interaksi yang dilakukan menggunakan learning management system, yang dimana learning management system ini merupakan sistem yang mengatur laporan dan pembelajaran baik untuk siswa maupun untuk mahasiswa. Content management system digunakan untuk mengelola dan menyajikan bahan konten untuk pembelajaran. Task management system digunakan untuk menilai keberhasilan dari pengguna selama proses pembelajaran, dan yang terakhir ada delivery management system digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada pengguna. Yang kedua ada CBL atau sering kita sebut dengan computer based learning. Computer based learning ini atau biasa kita sebut dengan CBL merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang menggunakan komputer sebagai komponen utamanya, yang mana dalam CPU komputer ini sudah diatur dan sudah terdapat soal-soal dan pembahasan. Salah satu metode yang digunakan dalam computer based learning yaitu problem solving software. Di dalam CBL terdapat 5 istilah yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu CAI, yang dimana ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. CBI yaitu suatu program untuk pembelajaran yang digunakan pada komputer. CBL yaitu pembelajaran sepenuhnya menggunakan komputer. CBI yang dimana komputer merupakan alat bantu pendidikan, dan yang terakhir ada CEL, yaitu komputer merupakan alat bantu utama dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farel Andavia Utama dengan NIM akhir 210. Di sini saya akan menambahkan jenis-jenis dari e-learning. Selanjutnya ada virtual education. Virtual education merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara tidak bertemu secara langsung. Fasilitator memberikan materi atau video pembelajaran melalui sarana seperti YouTube atau aplikasi lainnya. Lalu ada digital collaboration. Digital collaboration merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan dengan 2 arah, yaitu oleh fasilitator dan peserta didik, yang dimana agar dapat menghasilkan suatu tujuan atau persepsi yang sama. Digital collaboration ini sudah merupakan hal yang sering kita temui sehari-hari. Dengan adanya digital collaboration, tentunya memudahkan kita, apalagi di saat masa-masa pandemi seperti ini. Media dari digital collaboration tentunya sangat beragam, yaitu mulai dari Cisco Webex, Google Meet, Zoom Meeting, maupun aplikasi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Laksmi Dewi Paramita dengan NIM akhiran 221. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi e-learning. Dunia saat ini sedang menghadapi globalisasi dan juga pandemi yang menyebabkan e-learning atau teknologi memegang peran yang sangat penting, salah satunya di pendidikan, baik dalam proses mengajar maupun belajar. Di sini fungsi e-learning itu sangat-sangat berperan, yang dimana fungsi pertama yaitu suplemen, dimana e-learning menjadi salah satu yang dapat diartikan sebagai pembelajaran opsional. Kedua, komplement atau pelengkap, di mana e-learning menjadi materi penguat atau pengayaan bagi mahasiswanya. Dan yang ketiga, ada substitusi, di mana e-learning menjadi hal atau media yang untuk membantu dan mempermudah mahasiswanya dalam mengelola kegiatan perkuliahan seperti lecture, SGD, ataupun organisasi. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat e-learning bagi mahasiswa pendidikan kedokteran. Sebelum perkenalkan, nama saya Gusti Agung Sri Makasih Ningrat dengan NIM 222.
Manfaat e-learning bagi mahasiswa pendidikan kedokteran yaitu yang pertama dapat memiliki keleluasan waktu belajar. Pada saat melakukan pembelajaran daring, mahasiswa dapat memiliki keleluasan waktu belajar sehingga dapat belajar kapanpun dan di mana saja. Yang kedua itu mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen menggunakan berbagai aplikasi. Dalam pembelajaran daring, mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom, Webex, e-Classroom, maupun melalui aplikasi lainnya. Yang ketiga itu memonitoring perilaku belajar mahasiswa kedokteran agar mencapai standar capaian mata kuliah dan capaian lulusan. Pembelajaran online memiliki peranan penting dalam memonitoring perilaku belajar mahasiswa kedokteran agar mencapai standar capaian mata kuliah dan capaian lulusan yang ditetapkan oleh program studi. Mengingat program studi yang diambil oleh mahasiswa kedokteran memerlukan cakupan luas yang dapat difasilitasi oleh e-learning. Pemanfaatan teknologi sangat penting pada pembelajaran era digital karena dapat mendorong kebutuhan setiap dosen untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengajar. Pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan e-learning dapat difokuskan terlebih dahulu pada LMS Moodle dan selanjutnya diimplementasikan pada mahasiswa fakultas kedokteran. Yang keempat itu ada penyampaian pembelajaran memiliki jangkauan yang sangat luas. Platform e-learning sekarang semakin banyak digunakan oleh sekolah kedokteran di seluruh dunia yang terdiri dari tutorial adaptif, kemudian klip audiovisual dan model virtual. Media pendidikan ini memiliki beberapa keunggulan yang berbeda dibandingkan model pengajaran tatap muka secara tradisional, termasuk kemampuan untuk memperbarui materi secara tepat waktu untuk memastikan pengiriman konten berbasis bukti terbaru kepada peserta pelatihan. Pengembangan pendidikan yang mengarah pada e-learning merupakan hal yang sangat wajib untuk dilakukan dan sudah menjadi suatu keharusan yang bertujuan standar mutu pendidikan yang dapat ditingkatkan. Dikarenakan e-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet yang dalam penyampaiannya pembelajarannya memiliki jangkauan yang sangat luas. Next. Perkenalkan, nama saya Kadin Puspa Dewi dengan NIM akhir 212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penggunaan e-learning pada pendidikan kedokteran. Di masa seperti saat ini, di mana pembelajaran dilakukan dari rumah, pembelajaran e-learning menggunakan Moodle sangatlah membantu. Moodle atau Modular Object Oriented Learning adalah suatu paket software yang memakai alat elektronik seperti laptop, komputer, dan smartphone sebagai media untuk meningkatkan proses dan sistem pembelajaran di masa seperti saat ini. Pemanfaatan dari aplikasi ini sebagai faktor pendukung dalam proses pembelajaran dapat disebut sebagai Learning Management System atau LMS. Adapun beberapa contoh aplikasi yang dapat digunakan sebagai media penunjang sistem dan proses pembelajaran di masa pandemi, baik berbasis web maupun video. Yaitu yang pertama ada Khan Academic. Khan Academic merupakan sebuah aplikasi yang berisi pelatihan soal, video pembelajaran, yang dapat diakses pelajar untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Di dalam aplikasi ini terdapat berbagai macam mata pelajaran yang dapat diakses oleh pelajar untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua ada GeekMedic. GeekMedic adalah sebuah aplikasi medis gratis yang dapat digunakan oleh petugas medis dan mahasiswa di bidang kesehatan. Aplikasi ini dapat diakses oleh semua orang secara gratis. Pada aplikasi ini, mahasiswa dapat mengajarkan berbagai kuis tidak berbayar yang dapat disediakan dan telah disediakan panduan untuk keterampilan klinis. Yang ketiga ada Schoology. Schoology merupakan aplikasi pembelajaran yang digunakan oleh seorang dosen atau guru sebagai kelas pembantu untuk menggantikan kelas di kampus. Biasanya di sini guru bisa mengirimkan materi pembelajaran dan dapat diakses oleh semua mahasiswa dalam satu kelas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Liliana Kementra Putri dengan NIM terakhir 217. Di sini saya izin melanjutkan untuk aplikasi contoh penggunaan e-learning pada pendidikan kedokteran. Selanjutnya adalah ada namanya aplikasi itu bernama Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan sebuah aplikasi pengganti kelas nyata di mana banyak sekali digunakan oleh para dosen untuk membantu proses pembelajaran khususnya pada pendidikan kedokteran ini. Dan juga di dalam aplikasi ini, para dosen bisa membagikan materi sama halnya seperti Schoology, dan juga aplikasi ini aplikasi ini merupakan kembangan dari Google. Selanjutnya adalah grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini adalah salah satu fitur grup yang dimana banyak sekali digunakan oleh para mahasiswa untuk bergabung membentuk grup dan juga dapat digabungi oleh para dosen-dosen yang dapat menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perkuliahan, bisa itu melalui bisa itu dengan link meeting untuk perkuliahan dan lain sebagainya. Jadinya grup WhatsApp ini sangat bermanfaat di mana tidak perlu lagi yang namanya mengirim pesan terhadap satu persatu orang. Lalu selanjutnya adalah aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini dapat digunakan untuk proses perkuliahan, bisa small group discussion, bisa pleno, dan juga bisa presentasi yang apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, selain itu
ada Google Meet. Google Meet ini tidak jauh beda dengan Zoom, cuma di sini Google Meet juga kembangan dari Google. Di dalam Google Meet ini, para mahasiswa dan dosen dapat bertukar pikiran, melakukan pelaksanaan perkuliahan, dan juga terdapat fitur-fitur seperti dapat merecord sehingga mahasiswa dapat melihat kembali hasil pembelajaran atau lecture yang sudah dilaksanakan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ika Agus Indra Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penunjang dan penghambat implementasi e-learning. Yang pertama yaitu faktor penunjang pada pengimplementasian e-learning, yaitu 1. Pembelajaran dengan metode e-learning sangat efektif dan lebih efisien. 2. Waktu dan ruangan tidak menjadi masalah bagi mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi secara reguler. 3. Metode e-learning bisa menambah motivasi mahasiswa dalam belajar. 4. Dengan metode ini, informasi dan materi-materi perkuliahan secara berulang-ulang bisa diakses oleh mahasiswa. 5. Bisa menambah keakraban antar mahasiswa karena bisa saling bertukar informasi dan sebaliknya. 6. Waktu di mana dan kapan saja bisa dipergunakan untuk mereview oleh mahasiswa. Yang terakhir, materi yang disampaikan di e-learning sangat bervariasi. Terima kasih. Adapun beberapa penghambat di e-learning, yaitu yang pertama, penerapan e-learning sangat membutuhkan kemandirian bagi mahasiswa. Yang kedua, sarana dan prasarana sangat terbatas di banyak mahasiswa yang masih kesusahan mengakses e-learning. Dan yang ketiga, jaringan yang menjadi masalah utama karena tidak terlalu kuat. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak e-learning bagi mahasiswa kedokteran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Darius Subiarta dengan 3 digit NIM terakhir 220. Penggunaan e-learning khususnya bagi mahasiswa kedokteran membawa banyak sekali perubahan sistem belajar ke arah yang lebih baik. Perubahan ini timbul dikarenakan materi yang ada dapat diakses kapanpun dan dimanapun sehingga tidak ada kendala dalam mengakses materi belajar. Selanjutnya adalah lahirnya mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan dapat berpikir kritis. Hal ini terjadi karena akibat dari adanya metode pembelajaran baru akan mengimplementasikan penggunaan teknik pembelajaran problem-based learning atau PBL. Akibat dari penggunaan teknik belajar PBL ini sendiri menghasilkan self-directed learning readiness atau SDLR, yang mana merupakan kemampuan individu dalam mengatur siklus belajar, sehingga lahirlah mahasiswa yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya adalah sumber yang kurang relevan dan kredibel digunakan. Akibat dari mudahnya sumber yang tersebar di internet, sehingga adanya kemungkinan sumber yang sudah kita pakai merupakan sumber yang kurang kredibel. Dan muncul keprihatinan akan penggunaan sumber-sumber konvensional seperti buku jurnal yang jelas dan terbukti kredibilitasnya, akibat kalah bersaing dengan sumber-sumber yang mudah diakses melalui website. Next. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Putu Praඥana dengan NIM akhir 215. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan. E-learning merupakan suatu sistem pembelajaran dengan menggunakan perangkat elektronik sebagai media pembelajarannya. E-learning hanya memiliki 2 tipe, yaitu asynchronous dan synchronous training. Selain itu, ada pun jenis-jenis e-learning, yaitu web-based learning, computer-based learning, virtual education, dan digital collaboration. Banyak fungsi dari pembelajaran e-learning, yaitu sebagai suplemen atau tambahan, komplemen atau perlengkapan, dan sebagai substitusi atau pengganti. Bagi mahasiswa kedokteran, e-learning memiliki banyak sekali manfaat karena terdapat aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan sebagai faktor pendukung dari pendidikan kedokteran ini, seperti Khan Academy, Gag Medic, psikologi, dan lain-lainnya. Kunci utama faktor penunjang dan penghambat implementasi e-learning ini adalah diri kesadaran mahasiswa itu sendiri. Dan dampak kehadiran e-learning di dunia pendidikan kedokteran ini dikatakan sebagai angin segar bagi mahasiswa kedokteran, karena sistem e-learning mengedepankan keefisienan dan memberi solusi dalam perkuliahan yang dinilai kaku. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali. Nama saya Farhan Davi Gutama dengan NIM akhir 210. Di sini ada pun beberapa saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, saran bagi pemerintah. Pemerintah diharapkan agar senantiasa memberikan bantuan kuota internet belajar untuk mendukung kelancaran pengimplementasian e-learning di pendidikan kedokteran ini kepada para pelajar yang membutuhkan. Lalu yang kedua, saran bagi mahasiswa pendidikan kedokteran. Mahasiswa pendidikan kedokteran diharapkan agar dapat memanfaatkan platform e-learning dengan bijaksana, serta melatih kreativitas dalam berteknologi, untuk siap menghadapi atmosfer dunia di masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan Paramasanti.
Om, Santi, 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 Om.